positif di sini merupakan salah satu rangkaian kegiatan dari program Guru Penggerak Angkatan 11. Sebelumnya perkenalkan, saya Aulia Parahita di sini sebagai calon Guru Penggerak Angkatan 11 Kabupaten Brebes. Oke, dalam aksi nyata ini ada beberapa hal yang akan saya sampaikan. Nah, di sini ada 5 unsur dalam budaya positif. Oke, sebelumnya saya akan menyampaikan tujuannya saya mengumpulkan Bapak Ibu guru ke sini itu untuk apa sih? Jadi tujuan kegiatan ini salah satu menyampaikan penerapan budaya positif yang sudah saya pelajari di modul 1.4 kepada Ibu Bapak guru gitu. Dalam forum diskusi ya dengan grup yang sedikit ini. Yang penting nanti ada dampaknya gitu ya Bapak Ibu. Nah, untuk unsur dalam budaya positif ini ada 5 yang akan saya jelaskan. Nah, nanti kita praktek bersama-sama di Bapak Ibu. Nah, untuk yang pertama itu terkait perubahan paradigma belajar dari stimulus respon ke stimulus kontrol, teori kontrol, maaf. Kemudian ada disiplin positif yang terkait dengan nilai-nilai kebajikan. Terus yang ketiga ada motivasi perilaku dan kebutuhan dasar manusia. Di sini ada teorinya Dian Dawson, di mana ada 3 motivasi perilaku manusia. Kemudian yang keempat ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru, dimulai dari pemdukung, pembuat rasa bersalah, kemudian ada teman, pemantau hingga manajer, itu posisi kontrol yang paling tinggi. Kemudian yang terakhir ada keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Nah, nanti di keyakinan kelas dan restitusi ini kita akan praktik Oke. Nah, di sini oh iya, sebelum kita masuk ke sini ada ice breaking dulu ya biar nggak terlalu terang ya. Ya, ice breaking dulu. Sepertinya terbakar. Oke. Nah, di sini ada permainan teka-teki. Siap ya. Jadi di sini ada 6 soal. Silakan yang bisa jawab langsung angkat tangan. Nanti dapat hadiahnya itu ada di depan ya. Oke, soal yang pertama. Apakah dia jauh di mata, dekat di hati? Pusat. Apa Pak? Apa Pak Eko? Pusat. Jauh di mata, dekat di hati. Tadi Pak Eko jawabnya ada pusat. Yang lain ada jawaban lain? Gimana Pak? Bekasi Bu. Aduh. Kasih ya. Jauh di mata, dekat di hati. Gimana Bu? Bener Pak. Oke, ternyata jawabannya adalah usus. Kan nyambung ke pusat. Oh iya, kok betul lah ya. Oke. Hadiahnya di depan. Itu hadiahnya di depan kamu Bang. Sama aku deh. Oke, kuis yang kedua. Soal yang kedua. Saya punya 3 kepala, 4 tangan, dan 5 kaki. Siapakah saya? Oh my God. Siapa? 3 kepala, 4 tangan, dan 5 kaki. Ayo, siapa pandai? Kutu. Kutu. Ada yang bisa menjawab? Siap. Punya apa? Dong, nggak ada yang jawab? Ya, tentang air. Oke, jawabannya? Kutu dalam kepala. Memang
Tukang gali. Tukang gali. Oke, jawabannya jangan makasih apa-apa. Pintar ya. Soal yang terakhir. Dengan cita-citanya. Dengan hayalannya. Dengan hayalannya. Oke, ternyata jawabannya dengan orang punya ya. Ya, biar susah aja kalau bisa besok ya. Gajah terbang. Kamu buahnya dengan disiplin apa sih, Bu? Ini buat biar panel gitu ya, Bu ya. Hiburan sedikit lah. Mencairkan suasana ya, betul sekali. Nanti kalau misalnya di kelas mungkin bisa diaplikasikan gitu ya. Enggak lah. Biar anaknya juga semakin semangat ya gitu. Tercipta lingkungan yang positif. Kalau ada lingkungan positif yang terbentuk, itu nanti akan dapat meningkatkan motivasi belajar pada Lingkungan yang menyenangkan. betul, lingkungan positif itu lingkungan yang menyenangkan. Kita belum punya. Ya, ini ada informasi nih. Sekarang kan sudah pembukaan pendaftaran calon pengambil praktik angkatan 12. Nah, berarti sebentar lagi akan ada pendaftaran calon guru angkatan 12. Semoga Bapak Ibu yang mau mendaftar ada Kalau saya mau ini saya ikut. sekarang usianya tidak dibatasi loh. Oke, itu kalau gitu. Persiapan. Baik, kita mulai lagi nih, Ibu. Ya, sekarang silahkan Bapak Ibu bisa berpasangan, hadap-hadapan. Gak pakai kulkas. Jadi nanti Ibu dan Bapak ada yang salah satu mengepal. Nah, silakan ditentukanlah siapa yang mau mengepal. Salah satu aja yang mengepal. Satu orang, maksudnya satu orang. Satu tangan aja. Nanti juga. Kalau sama kan cobalah buka. Nah, silakan salah satu yang mengepal, satunya berusaha untuk membukakan kepalanya. Terserah mau bagaimana caranya. Nah, diibaratkan di kepalan tangan itu ada sesuatu yang berharga, ya, yang berharga dan tidak boleh orang lain mengambilnya apa itu. Nah, silakan yang satunya bisa mencoba membujuk entah bagaimana caranya untuk bisa membukakan kepala tersebut. Silahkan mulai ya, mulai. Oke, cara apapun, terserah dengan cara apapun, gimana caranya agar teman yang satunya itu bisa membukakan kepalanya. Oke, yuk mulai, Ibu. Baik, sekarang saya akan bertanya kepada siapa dulu ya, Pak Ahya dengan Pak Budi, bagaimana Pak Ahya bisa membukakan telapak tangannya, Pak? Pak Budi Belum berhasil. belum berhasil. Dengan cara apa, Bapak? Dengan cara membongkar. Tapi tidak mau membukakan. Pak Ahya kenapa tidak mau membukakan? Ya karena kondisi mau di dalam tangan saya. Bu Ratna, bagaimana Bu Ratna bisa terbuka? Tadi sedikit susah terbuka. Terus bisa terbuka tapi akhirnya bagaimana bisa terbuka itu?
dipaksa. Dipaksa, oke. Ini aku, kenapa dibuka? Iya, gimana Bu Ratna? Kenapa bisa dibuka? Karena berusaha udah lama banget kasihan dia. Oh, gitu, kasihan, kakak kasihan. Oke, kalau Pak Dayanku gimana? Yang ngepel Pak Eko, saya berusaha untuk ngetos biar Oh, itu terbuka. berarti caranya itu ngajak tos gitu ya. Oke, bagaimana Bu? Bagaimana dengan bungkus? Ya, awalnya susah Ibu, tapi lama-lama bisa terbuka. Mungkin karena kecapean juga. Oke, yang terakhir bagaimana? Sangat susah dan saya tidak akan memaksa karena dia punya hak. Iya, terima kasih. Benar-benar guru BK. Ilmiah. Guru BK sih ya, Cuk. Jadi ini pertanyaannya, sebenarnya siapa sih yang mempunyai kendali atau yang mempunyai kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan ini? Yang mengepal. Iya, jadi yang memiliki kontrol itu ya diri sendiri sesuai dengan kebutuhan dasar saat itu, gitu kan? Tadi Pak Ahya ternyata nggak mau karena di dalam kepalan ini ada yang berharga, ya kan? Ada yang harus dijaga ya gitu. Sedangkan tadi Pak Day ternyata dengan cara tos bisa membuka itu ya Pak Jadi kita ekornya. merayu. Iya. Jadi semuanya kontrol diri itu ya yang bisa mengendalikan yaitu diri kita sendiri gitu ya. Nah ini nanti ada kaitannya dengan stimulus respon diubah dengan menjadi teori kontrol. Menyenangkan ya Bu? Nah di sini lanjut ya. Ada pembelajaran dengan paradigma baru. Di situ ada gambar siapa? Ada Dewantara. Dan di sini ada kaitannya dengan pembelajaran dengan paradigma baru, yaitu pembelajaran yang sesuai dengan filosofi KHD. Nah, di mana pendidikan itu adalah menuntun segala kodrat yang dimiliki murid. Nah, kodratnya apa? Ada kodrat alam dan kodrat zaman. Ya, jadi siswa itu memiliki bakat dan minatnya sendiri-sendiri. Jadi kita itu sebagai pendidik hanya bisa menuntun, ya, tidak menuntut. Tapi kan masih banyak ya kita itu sering menuntut anak untuk bisa melakukan ini itu. Tapi yang sebenarnya ternyata pendidikan itu menuntun. Jadi diibaratkan nih, seorang pendidik itu diibaratkan seperti petani. Kok bisa? Nah, petani itu kan hanya bisa menuntun bagaimana tumbuhan itu bisa tumbuh dengan subur. Dengan cara apa? Dengan cara memperbaiki kondisi tanahnya, kemudian memberi pupuk atau air gitu kan. Kemudian bagaimana membasmi hama atau jamur-jamur yang ada. Nah, setiap tanaman juga itu kan perawatannya beda-beda gitu. Ada padi, jagung, kemudian kacang-kacangan itu kan perawatannya berbeda. Nah, ini juga sama dengan halnya murid. Murid itu kan memiliki karakter yang berbeda-beda, kebutuhan yang berbeda-beda juga. Makanya di sini ada yang mendasari bagaimana adanya pembelajaran diferensiasi. Ya, diawali dengan adanya asesmen diagnostik untuk mengetahui kebutuhan dasar dari mereka. Sehingga nanti akan ada variasi dalam prosesnya. Nah, prosesnya itu entah sesuai dengan bakat yang auditori, kinestetik, kayak gitu ya. Nah, yang ini, hal ini menunjukkan pengakuan terhadap keunikan setiap murid dan pentingnya menyediakan pengalaman belajar yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, inilah yang disebut pembelajaran yang berpusat pada murid. Jadi dengan adanya pembelajaran diferensiasi,
yang memberikan kebebasan pada murid mau belajar yang seperti apa. Kita hanya sebagai fasilitator. Nah, kemudian di sini ada miskonsepsi teori kontrol menurut Dr. William Glasser dalam kontrol teori. Nah, yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Nah, kita kan sering ya mengontrol murid untuk melakukan ini gitu. Nah, sebenarnya murid itu kan mau disuruh, mau dikontrol karena apa? Karena mereka mengizinkan dirinya sendiri untuk dikontrol gitu. Kemudian ilusi bahwa semua peraturan itu efektif dan bermanfaat. Nah, penguatan positif atau bujukan itu kan merupakan bentuk kontrol. Tetapi lama-kelamaan juga mereka atau murid itu akan ya sedikit melakukan penolakan terhadap bujukan yang diberikan guru pada muridnya. Sehingga mereka itu melakukan pelanggaran-pelanggaran. Itu kan karena kita sudah memberikan penguatan, tapi mereka nggak tahu dengan gimana gitu ya. Akhirnya dia bisa melakukan pelanggaran. Kemudian ada ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Nah, di sini menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Oke, yang terakhir, bisa melakukan hal ini. Sebenarnya itu tidak baik karena apa? Akan menimbulkan hubungan yang tidak harmonis antara guru dan murid. Nah, di sini perbedaan stimulus respon dan teori kontrol. Ternyata stimulus respon itu realitasnya kita sama, kebutuhannya sama. Nyatanya kebutuhan setiap individu itu berbeda-beda, jadi nggak sama. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Teori kontrolnya, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Selanjutnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita nggak bisa ya seperti itu. Nah, biar kita ubah nih teori kontrolnya, kita itu cukup berusaha memahami. Kita tidak bisa mencoba mengubah orang agar sesuai dengan pandangan kita, tapi kita hanya bisa memahami saja, memahami pandangan orang lain terhadap dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Padahal kan semua perilaku itu kan memiliki alasan dan tujuan tertentu. Nah, terus nih, orang lain bisa mengontrol kita. Hanya ada yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi yang bisa mengontrol diri sendiri ya diri kita sendiri, kan? Lanjut saja ya. Nah, sini masuk ke disiplin positif. Disiplin positif ini untuk menciptakan yang namanya lingkungan positif. Nah, lingkungan positif ini merupakan salah satu strategi yang perlu kita tinjau agar penerapan disiplin positif ini bisa benar-benar diterapkan di sekolah kita. Nah, disiplin positif ini merupakan pendekatan yang mengajarkan anak atau murid untuk mengenali dan menghargai aturan, serta memiliki rasa tanggung jawab atas tindakannya sendiri. Disiplin positif tidak hanya menekankan pada hukuman atas kesalahan, tetapi lebih kepada pembelajaran dari kesalahan untuk perkembangan karakter dan keterampilan sosial. Nah, dari disiplin positif ini ternyata dapat membantu murid untuk mengembangkan apa saja. Nah, dari disiplin positif dapat mengembangkan karakter murid yang mandiri, kemudian disiplin, mengatur diri, kemampuan dalam mengatur diri,
serta menghargai proses belajar. Di situ ada perkembangan karakter dan keterampilan sosial. Nah, terkait dengan disiplin positif, ini ada nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan ini merupakan sebagai panduan kita untuk melakukan atau berperilaku yang baik dan benar. Di sini ada berupa peduli, rajin, integritas, rasa hormat, kemudian ada kebersihan juga. Jadi ini nilai-nilai kebajikan universal, gitu ya, yang menjadi panduan kita untuk melakukan hal-hal yang baik. Nah, selanjutnya motivasi perilaku manusia. Jadi motivasi itu ada dua, motivasi internal dan motivasi eksternal. Nah, kalau internal itu kan berarti muncul dari dalam diri. Nah, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dan dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Di sini untuk yang motivasi internal berarti muncul dari dalam diri, karena diri kita itu menghargai, ya, menghargai diri kita sendiri maupun orang lain terhadap nilai-nilai yang diyakini. Nah, kemudian ada motivasi eksternal. Motivasi eksternal berarti ini yang muncul karena adanya dukungan dari luar, gitu ya, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Coba saya tanya ke sini ke Bapak Ibu guru ya, motivasi Bapak Ibu untuk datang ke kegiatan aksi nyata ini apa? Pak, ya motivasinya apa? Apa ada makanannya? Kalau Budi motivasinya apa, Pak? Motivasinya membantu teman. Terima kasih Bapak. Berani motivasinya apa? Bantu tenang. Terima kasih. Motivasi dalam dirinya nggak ada nih. Oh, saya ingin belajar nih tentang budaya positif. Nggak ada Claudia. Jadi ini kebanyakan motivasinya motivasi eksternal. Baik, terima kasih Bapak. Tapi untuk menciptakan budaya positif ini harus kita tanamkan ya motivasi dalam diri kita. Bagaimana diri kita itu bisa menghargai, bisa mengajak anak-anak untuk berperilaku baik sehingga bisa menciptakan lingkungan yang positif. Nah, di sini tadi terkait motivasi perilaku manusia itu kan ada tiga, karena hukuman, karena adanya imbalan, dan yang terakhir karena muncul dalam dirinya, karena menghargai dirinya sendiri. Nah, ini ada kaitannya dengan yang namanya hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, ini gambaran perbedaan antara ketiganya. Kalau hukuman itu identitasnya gagal. Oh, identitasnya gagal ya? Oke, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Karena kalau hukuman itu kan biasanya fisik atau psikis gitu ya. Kalau fisik berarti hukuman dengan memukul, menendang gitu ya. Nah, kalau psikis berarti gimana? Menggunakan verbal gitu ya, dengan menunjuk-nunjuk, kemudian dengan kata yang menyakitkan. Nah, itu yang namanya hukuman. Kemudian tidak nyaman untuk murid untuk jangka waktu panjang, karena hukuman itu secara tidak langsung bisa menimbulkan rasa malu gitu ya Bu. Menimbulkan rasa malu, apalagi kalau hukumannya itu di depan anak-anak banyak. Nah, itu kan akan membekas. Jangan sampai begitu ya Bu, Bapak. Kita harus menghindari yang namanya hukuman. Karena kita tidak mau kan tentunya dicap menjadi guru yang galak. Gak mau ya. Karena harapan setiap Bapak Ibu guru itu kan menjadi guru yang dirindukan. Ya. Dirindukan kehadirannya.
dirindukan gak hadir di kelas gue ya. Iya, menjadi guru yang dirindukan kehadirannya di kelas. Kemudian korban mendapatkan keadilan. Murid akan tersakiti ya karena tadi kan dibuat tidak nyaman ya. Kemudian perilaku pasif agresif meningkat ya karena tadi ada penghukum dan ada yang dihukumnya. Sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Nah ini yang sering kita alami mungkin ya. Ada mungkin siswa murid yang sering sekali dihukum, tapi kayaknya nggak ngefek, ya kan? Nggak ngefek karena ya itu sistemnya tidak berjalan bila muridnya tidak takut. Jadi anak tuh nggak ada rasa takutnya. Jadi dengan hukuman ya nggak akan mempan. Nah konsekuensi itu sesuatu harus terjadi. Tidak nyaman sama ya. Konsekuensi itu juga tidak nyaman untuk waktu jangka pendek. Kenapa tidak nyaman? Karena kan konsekuensi itu harus mengembalikan ke awal. Contohnya mencoret-coret meja. Konsekuensinya apa? Membersihkan. Nah membersihkan apakah nyaman? Tidak kan? Tidak nyaman tapi dalam jangka waktu yang pendek. Korban bisa diabaikan. Murid dibuat tidak nyaman juga tadi sama. Penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Nah, sedangkan restitusi menerapkan disiplin positif, di mana identitasnya itu sukses. Nah, restitusi itu merupakan pilihan dengan menguatkan murid dalam jangka waktu panjang. Nah, di restitusi itu sendiri, jadi terjadi dialog antara guru dan murid yang melakukan kesalahan. Jadi murid itu ada masalah, guru itu membantu memecahkan masalah, bukan masalah terpecahkan. Ya. Nah, kalau kita amati dari perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi, itu kita bisa menyimpulkan. Nah, ternyata hukuman itu sifatnya tidak terencana. Jadi kayak spontan gitu ya, tiba-tiba. Jadi anak melakukan kesalahan, nah, karena kitanya mungkin tidak bisa mengontrol emosi, sehingga bisa memberikan hukuman. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Jadi di sini murid itu dihukum, tidak tahu mereka akan melakukan apa gitu. Dan hukuman itu hanya satu pihak. Jadi yang memberikan adalah gurunya. Murid itu ya hanya menerima hukuman. Jadi tidak ada kesepakatan di antara kedua belah pihak. Nah, sedangkan konsekuensi itu sudah terencana. Jadi anak, murid dengan guru itu sudah tahu. Kalau misalnya tadi mencoret-coret meja, konsekuensinya anak tuh tahu harus membersihkannya. Dan itu juga disepakati dan disetujui oleh guru dan murid. Nah ini ada beberapa tindakan guru. Jadi dari tindakan ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali di buku, di dalam buku, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu merupakan hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ya, hukuman ya, karena harus mencatat 100 kali. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali. Hukuman. Karena tidak ada kaitannya ya dengan terlambat kemudian lari mengelilingi. Kaitannya apa? Kan nggak ada. Cepat larinya, terlambat lagi. Kalau konsekuensi kan ada kaitannya ya. Dia melakukan pelanggaran apa, konsekuensinya ya ada kaitannya dengan pelanggaran itu. Nah, sedangkan hukuman itu ya tidak
ada kaitannya dengan kesalahan yang dilakukan oleh murid. Kemudian membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi itu adalah konsekuensi. Murid diminta untuk push up. Ya, dibuat tidak nyaman juga ya, tersakiti lah. Ya, sebenarnya sehat ya, cuma kan itu tidak yang bikin tidak nyaman untuk muridnya. Menggantikan kertas tugas teman yang mulai coret-coret. Ya, itu harus dikembalikan gitu ya. Oke, berjemur di lapangan. Murid diminta telanjang kaki karena tidak menggunakan sepatu hitam. Hukuman Atau konsekuensi? Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang karena tidak menggunakan sepatu warna hitam. Konsekuensi? Tapi apakah harus dengan bertelanjang kaki? Ini apa ya? Ini termasuknya ke hukuman karena membuat murid itu tidak nyaman, tersakiti, gitu kan? Dan hanya sebelah pihak. Selanjutnya berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu. Iya, ini hukuman. Ini zaman SD ya. Zaman SD-nya Bapak Ibu kayak gitu nggak? Ya, rajin-rajin ya. gulita kayak ini pernah. Saya modern, maaf. Maaf, saya suka rajin. Alhamdulillah dari ya dong, makanya kan sekarang jadi guru kan. Nah, harus dapat memberikan contoh teladan yang jelas. Oke, kita masuk ke 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, 5 kebutuhan dasar manusia ini apa saja sih? Yang pasti bertahan hidup, ya, bertahan hidup. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Ada kebebasan, kesenangan dan keleluasaan. Rasa dicintai dan disayangi. Harusnya kasih sayang dan rasa dicintai. Nah, kalau misalnya ada salah satu kebutuhan dasar yang tidak dipenuhi bagaimana? Ya tidak lengkap. Ya betul, tidak lengkap. Tadi berarti apa? Akan bermasalah ya. Jadi kita akan memiliki suatu permasalahan dalam hidup gitu ya. Entah itu kalau misal kasih sayang dan rasa diterima, ternyata kita itu misalnya ya, di sekolahan ya, di sekolahan nih kita tidak diterima di circle ini gitu. Gimana coba? Cari circle Minder ya, ini akan dirasakan, kita akan minder. Cari circle baru. Jadi akan Cari muncul, kelompok baru supaya nyaman. jadi akan muncul yang namanya permasalahan ya kalau kebutuhan dasar manusia ini tidak terpenuhi. Tinggal tinggal doang. Oh iya. Oke, nah sekarang 5 posisi kontrol guru. Nah, kira-kira Bapak Ibu sudah berada di posisi mana? Aman. Teman. Pembuku? Besti. Pernah jadi pembuku? Ya. Pernah. Membuat rasa bersalah? Pernah. Pernah juga. Teman? Yang berlangsung. Pemantau? Nah, sekarang yang manajer. Manajer. Ya.
paling dulu penghukum. paling bagus itu ya Pak ya. Kalau penghukum berarti yang kayak gimana? Kayak pada ya aku. Kayak gitu. Untuk posisi kontrol yang utama, penghukum itu guru berbuatnya apa? Tadi ya, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Mungkin pernah ya pernah dilakukan, gak sadar. Nah, untuk membuat orang merasa bersalah, di sini biasanya ada kata kamu gak kasihan sama ibu atau kamu gak kasihan sama bapak, sehingga menjelaskan dengan baik tapi kamunya gak paham-paham soal itu. Itu salah satu pembuat orang merasa bersalah. Jadi siswanya itu merasa bersalah. Tapi ada bagusnya juga ya. Biar sadar. Iya, biar sadar. Kamu gak kasih Ya, itu pokoknya kalau ada kata-kata kamu gak kasihan, itu berarti membuat rasa bersalah. Nah, ini motivasinya untuk menghindari kehukuman. Sedangkan teman, ya, teman itu mengharap imbalan atau ketergantungan pada orang lain. Gurunya itu berbuat seperti apa? Nah, membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Kemudian pemantau itu menghitung dan mengukur. Nah, di sini manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Jadi nanti akan dijelaskan langkah-langkah segitiga restitusi. Jadi pertanyaan-pertanyaan apa saja sih yang akan dilontarkan pada anak untuk sebagai posisi manajer. Kemudian tadi berbuatnya ya. Nah, sekarang hasilnya. Tadi guru berkata sudah ya. Guru berkata untuk yang penghukum, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya. Rasakan. Terus memberikan hukumannya apa. Nah, kemudian yang membuat orang merasa bersalah itu berkatanya, seharusnya kamu sudah tahu ibu lelah sekali. Tadi atau yang kamu gak kasihan sama ibu. Terus kalau yang sebagai teman, ayolah lakukan demi ibu. Ngajak-ngajak ya, ayo sih, misalnya kita kan mau karnaval, mau menunjuk satu model untuk parade di sana gitu kan, kayaknya agak susah mungkin. Ayolah bantu ibu gitu. Biar kelas ini ada perwakilannya. Itu sebagai teman. Kemudian kalau pemantau, apa peraturannya? Nanyain gitu. Nah, kalau yang manajer itu pertanyaannya apa yang kita yakini? Nah, tadi ini kaitannya dengan nilai-nilai kebajikan. Jadi apa sih yang kita yakini? Disiplin? Saya mah gak yakin. Saya gak yakin. Oke. Apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Jadi untuk manajer ini murid diminta untuk memecahkan masalahnya, tapi dibantu dengan guru. Gitu. Jadi mungkin kan murid merasa butuh teman, bagaimana ya untuk menyelesaikan masalah ini. Jadi butuh yang bisa memberikan solusi. Tapi sebenarnya solusinya itu mereka tahu sendiri. Tapi tinggal kita meyakini, kita murid, kita guru tinggal meyakini murid untuk bisa meyakinkan murid, betul loh Pak, meyakinkan murid untuk melakukan atau menerapkan nilai-nilai kebajikan itu. Oke, di sini kaitan dengan dunia berkualitas. Apa itu dunia berkualitas? Nah, dunia berkualitas itu tempat khusus dalam pikiran. Hayal. Tempat menyimpan gambaran dari semua yang kita inginkan.
Jadi kayak imajinasi, betul. Itu tuh diisi oleh orang-orang atau hal-hal apa saja yang terbaik dalam hidup. Misal orang yang paling berharga siapa kira-kira? Siapa yuk? Orang tua. Orang tua. Nah berarti orang tua itu berada dalam dunia berkualitas. Nah kalau untuk menghukum, ini murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Karena penghukum kan berarti kan sudah membekas hal-hal yang negatif, maka murid itu meletakkan gurunya di luar dunia berkualitas. Kalau membuat orang merasa bersalah, meletakkan gurunya di dalam dunia berkualitas. Kalau teman, nah teman itu meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting. Jadi sudah tergantung kalau kita posisinya sudah menjadi teman, itu murid akan merasa ya ketergantungan pada kita. Jadi mereka itu menganggap guru adalah orang yang penting di dunia berkualitasnya. Nah kalau pemantau itu murid meletakkan guru, peraturan dan hukuman di dunia berkualitas. Dan yang terakhir, manajer itu murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif. Individu yang positif dalam dunia berkualitas. Nah tadi ada guru yang berkata, nah sekarang muridnya berkata nih, kalau yang penghukum, biarkan saja nanti juga marah-marah lagi. Nah jadi kalau jadi penghukum, buat apa juga ya, mereka juga udah kayak yang murid sendiri itu dengerin ocehan, omelan guru gitu ya. Jadi biarkan saja nanti juga marah-marah lagi. Kemudian kalau yang kedua itu maafkan saya karena dia juga dia juga memahami apa yang mereka lakukan itu salah, jadi maafkan saya. Terus yang teman, saya pikir bapak ibu teman saya ternyata begitu, jadi balik menyalahkan kalau teman itu. Yang pemantau, berapa banyak bintang yang harus saya peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Karena kan sudah ada, ya kita tahu lah ya ada peraturannya. Manajer, bagaimana cara saya bisa memperbaiki keadaan? Itu murid yang berkata. Nanti di akhir itu solusi terhadap masalah yang dihadapi oleh murid itu akan terpecahkan. Nah sekarang kita masuk ke keyakinan kelas. Ini sebenarnya sudah ada ya aksi nyata di PMM. Nah dari Bapak Ibu sudah melaksanakan semua PMM aksi nyata keyakinan kelas dari topik disiplin positif sudah? Oke, kalau belum berarti di sini ada beberapa langkah atau tahapan-tahapannya, nanti bisa diadopsi gitu ya. Ya semuanya sertifikat PMM-nya pecah gitu ya. Nah keyakinan kelas atau di sekolah ini diperoleh dari nilai kebajikan universal yang disetujui semua warga sekolah. Jadi ada nilai-nilai kebajikannya, terus disepakati oleh semua warga. Jadi tidak hanya salah satu pihak. Jadi murid dan guru itu sama-sama menyepakati keyakinan kelas. Jadi nanti kita praktek ya bagaimana cara membuat keyakinan kelas. Nah, di sini keyakinan kelas itu mungkin ada yang menganggap sama seperti peraturan. Nah kalau peraturan itu kan lebih ya sudah ada dan tidak disepakati atau dibahas bersama-sama oleh warga sekolah gitu ya. Nah di sini ada peraturan, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nilai kebajikan yang dituju itu nilai
kebajikannya ada keselamatan, karena kan kalau kekerasan bisa menimbulkan apa? Menyebabkan orang lain terluka gitu ya. Jadi keselamatan. Dilarang menggunakan narkoba. Iya, nilai kebajikannya itu kesehatan, keselamatan juga. Bergantian atau menunggu giliran, itu nilai kebajikannya menghormati orang lain. Nah, tadi dalam membuat keyakinan kelas ini ada 7 tahapan. Banyak sekali ya, ya memang begitu. Tapi bisa sih dibuat simpel bisa. Tapi ini tahapan-tahapan yang secara lengkapnya gitu ya. Nanti bisa Bapak Ibu tiru ATM yang nanti dapat sertifikat PMM topik disiplin positif. Oke, tahap 1. Jadi ini aksi nyata yang sudah saya lakukan dalam membuat keyakinan kelas. Tahap pertama itu dengan membuka ruang diskusi. Jadi di sini murid saya bagi menjadi beberapa kelompok dan mereka berdiskusi membuat peraturan yang mereka inginkan agar kondisi kelas saat pembelajaran maupun tidak itu tetap dalam posisi yang aman, nyaman, ya gitu. Di sini untuk tahap pertama dengan memberikan kesempatan untuk semua murid menyampaikan masukannya mengenai keyakinan kelas yang perlu disepakati. Jadi semua warga itu memiliki hak untuk menyampaikan pendapatnya terkait keyakinan kelas. Nah, setelah mereka berdiskusi menentukan keyakinan kelas yang perlu disepakati, mereka mencatat semua pendapat murid di papan tulis sehingga semua bisa melihat hasilnya. Jadi tadi anak-anak sudah berdiskusi menentukan peraturan-peraturan, nah, kemudian ditulis di papan. Atau bisa juga menggunakan sticky note. Tahap yang ketiga di sini merumuskan keyakinan kelas. Mengajak murid untuk menentukan keyakinan yang menjadi inti dalam peraturan yang perlu disepakati. Nah, bedanya peraturan dengan keyakinan kelas, mungkin tadi kan peraturan masih ada kalimat yang berbentuk negatif. Ada kata tidak, ada kata jangan, ada dilarang. Nah, biasanya kalau ada kata tidak itu malah gak tahu ya dengan di alam bawah sadar kita. Kalau ada kata tidak malah kita lakukan gitu kan. Nah, jadi untuk menghindari hal-hal seperti itu, dalam tahap ini kita mengubah kalimat negatif itu menjadi kalimat positif. Nah, contohnya dilarang buang sampah sembarangan. Nah, itu diubah jadinya bagaimana? Buanglah sampah pada Buanglah sampah pada tempatnya. Nah, tahap keempat ini tinjau nilai. Dalam tahap ini guru mengajak murid untuk menentukan nilai kebajikan atau keyakinan yang ingin dituju pada peraturan. Nah, di sini keyakinannya tidak terlalu banyak agar mudah diingat. Cukup 3-7 keyakinan kelas dari peraturan yang sudah disarikan. Nah, ini dari yang sudah didapatkan. Nah, misal memakai seragam dan atribut yang ditentukan itu masuk ke poin kerapihan, gitu ya. Nilai kebajikan yang dituju itu ada kerapihan, disiplin, kebersihan, menghargai
tugas piket sesuai harinya, masuk ke kebersihan. Siswa hadir di kelas tepat waktu, masuknya disiplin. Ya, seperti itu. Nah, tahap kelima, membuat pernyataan keyakinan kelas. Di sini guru membantu merumuskan pernyataan kelas, keyakinan kelas yang dapat dipahami bersama. Nanti di akhir ada. Nah, setelah keyakinan kelasnya sudah ada, sudah dibuat dengan nilai-nilai kebajikan yang akan dituju. Nah, di sini ada kesepakatan antara guru dan murid dengan adanya tanda tangan. Tanda tangan bahwa guru dan semua murid itu menyetujui kesepakatan kelas yang tadi dibahas, dirumuskan bersama-sama. Karena kalau keyakinan yang muncul dari dalam diri itu kita akan lebih mudah dalam menerapkan keyakinan-keyakinan tadi. Nah, yang terakhir dipajang agar mudah terlihat. Jadi setiap hari kita melihat, murid melihat keyakinan yang sudah dibuat. Nah, ini keyakinan kelas yang sudah jadi tadi, yang sudah dirumuskan bersama. Tadi nilai kebajikan kerapihan, tadi pernyataannya setiap murid berseragam rapi dan lengkap setiap hari. Kemudian di nilai kebajikan kebersihan, setiap murid menjaga kebersihan dan kenyamanan kelas. Disiplin, setiap murid perlu disiplin dan menjadi dirinya yang terbaik. Hormat, itu setiap murid saling menghormati pada semua orang. Jadi hormat itu tidak hanya pada teman, tidak murid dengan murid, tapi murid dengan guru juga. Yang terakhir, religius, setiap murid mengikuti kegiatan keagamaan di sekolah. Karena kan kita punya program-program keagamaan ya, seperti mujahadah, sholat berjamaah, kemudian kementerian itu ya. Oke, nah sekarang kita praktek ya. Praktek bagaimana membuat keyakinan kelas. Ini saya sudah menyiapkan sticky note dan pulpen. Bapak Ibu bawa? Ya. Silahkan Bapak Ibu untuk membuat peraturan yang kira-kira diyakini, terutama dalam kegiatan ini ya, dalam kegiatan aksi nyata ini. Kira-kira keyakinannya apa aja nih? Misalnya tadi membuang sampah, kehadiran datang tepat waktu, misalnya. Mainnya ini. Oke, yang sudah menulis bisa ditempelkan ke papan itu ya. Apa tadi contohnya? Satu aja cukup satu. Main tanya. Monggo. Nah, di sini kan
Tidak apa-apa kalau misalnya ada kata tidak, nanti kita ubah. Ada tahap berikutnya gitu ya. Oke, yang sudah bisa ya. Satu aja cukup Bapak Ibu. Apa tadi contohnya Bu? Bikin peraturan aja, terserah Bapak bikin peraturan apa. Ya. Biar jalan-jalan ya kayak sendiri Bapak. Ya terserah gitu kan. Aku turun banget lagi sekolah turun. Lebih cerita. Ya, di sini ada tidak berbicara sendiri saat pelajaran berlangsung. Itu maksudnya ke nilai kebajikan apa ya? Lumayan ya. Kebalik mungkin ya? Iya kembali. Balik jenengan Pak. Lima, sampai ke lima. Oke, saya putarkan kembali untuk nilai-nilai kebajikan. Jadi ini Bapak Ibu sudah membuat peraturan ya, membuat keyakinan. Nah, tinggal kita fokuskan peraturan ini menuju nilai kebajikan yang mana. Ada tidak berbicara sendiri saat pelajaran berlangsung. Itu maksudnya ke nilai kebajikan apa? Disiplin. Hormat? Hormat ya, karena di situ tidak berbicara sendiri. Biasanya ngobrol nanti menghormati ya. Salah rusak. Oke. Salah rusak. Mengikuti pelajaran dengan baik dan fokus. Tadi ini masih berhubungan ya? Tanggung jawab. Tanggung jawab. Bisa tanggung jawab juga, bisa menghormati juga ya. Ya. Mendengarkan dengan baik jika ada yang sedang berbicara. Sama ya, menghormati. Setiap siswa mengerjakan soal ujian dengan keyakinan dan kemampuan sendiri. Tanggung jawab. Tanggung jawab. Tidak ngobrol sendiri, ini tadi sama ya, hormati. Kemudian yang kedua, setiap siswa selalu berkata santun kepada siapapun, menghormati. Setiap warga kelas wajib menjaga kebersihan. Nilai kebajikannya apa berarti? Tanggung jawab. Tanggung jawab atau kebersihan? Kebersihan juga. Juga.
keluar kelas? Tanggung jawab. Disiplin. Disiplin. Oke. Tadi peraturan sudah dibuat. Nah, diusahakan kalimat yang tercantum atau yang tertera pada keyakinan kelas itu merupakan kalimat positif. Nah, setelah itu kita tinggal memfokuskan dari peraturan-peraturan ini itu mengandung atau nilai kebajikannya itu apa sih yang akan dituju. Nah, tadi ada menghormati, tanggung jawab, kebersihan, dan disiplin. Nah, setelah ini dibuat, tinggal kita menyepakati. Nah, menyepakatinya dengan apa? Dengan adanya tanda tangan antara guru dan keluarga kelas. Nah, kalau sekolah berarti bisa diwakilkan dengan salah satu itu ya sebagai wakil ketua. Nah, mungkin ini langkah-langkah membuat keyakinan kelas yang bisa Bapak Ibu praktikkan langsung di kelas gitu ya. Dan sebagai aksi nyata. Tenang ya Pak Cai. Nah, sekarang masuk ke materi yang terakhir. Terakhir, masih semangat ya Bapak Ibu? Tinggal sedikit lagi. Segitiga restitusi. Ini suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, langkah-langkahnya di sini tuh ada 3. Langkah yang pertama itu yang mana? Menstabilkan identitas. Nah, teori kontrolnya untuk yang menstabilkan identitas, kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Itu teori kontrolnya. Nah, kalimatnya apa saja sih tadi? Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Bapak Ibu guru juga pernah melakukan kesalahan tersebut gitu ya. Ya, jadi menstabilkan identitas dulu. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Nah, teori kontrolnya, semua perilaku itu memiliki alasan dan tujuan. Kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Langkah yang ketiga, menanyakan keyakinan. Teori kontrolnya, kita semua memiliki motivasi internal. Jadi yang kita yakini, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Jadi guru itu mengingatkan kembali pada murid, kita kan sudah membuat kesepakatan nih. Nah, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Nah, kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, ini video penerapan segitiga restitusi yang sudah saya lakukan terhadap murid yang datang terlambat ke sekolah. Jadi apa sih yang harus dilakukan? Di sini posisi gurunya sebagai manajer tentunya ya kalau restitusi. Ya, posisi manajer. Nah, nanti tadi tahapan-tahapannya harus dilakukan semua. Semoga bisa disaksikan. Bulan bisa bulan. Iya, ini video. Jangan di ini ya Pak. Boleh sama Belajar. ya di situ ya. Iya. Menanyakan, apakah kamu tahu kenapa kamu ibu panggil ke sini?
ada dialog antara guru dengan murid, di mana murid itu terlambat. Ya. Nah, pada bagian menstabilkan identitas, guru itu menanyakan, murid itu datang ke sini karena apa sih? Nah, kemudian tadi menstabilkan identitas, berbuat salah itu tidak apa-apa. Kemudian validasi tindakannya, menanyakan kenapa sih bisa terlambat. Nah, nanti menanyakan keyakinannya, kita ungkit kembali keyakinan kelas yang telah disepakati yang ternyata kamu lambat itu apa. Nah, dari keyakinan kelas ini, dari langkah yang ketiga, itu dicarilah solusi-solusinya. Tadi dengan cara tidurnya tidak malam lagi, tidak bermain game lagi, gitu, agar bangunnya tidak kesiangan. Jadi solusinya itu murid sendiri yang memecahkan masalah itu. Ya. Nah sekarang dalam setiap kegiatan itu perlu yang ada namanya refleksi. Biar tahu apa sih yang telah kita dapatkan selama proses kegiatan ini. Nah, refleksinya menggunakan model P4. Apa itu P4? Peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan. Nah, di sini ada 4 pertanyaan. Monggo dari Bapak Ibu guru untuk menyampaikan apa yang Bapak Ibu rasakan, apa yang Bapak Ibu manfaatnya, kemudian tindakan kedepannya akan seperti apa. Monggo. Untuk peristiwa dulu, ceritakan pengalaman Anda mengikuti kegiatan ini. Silakan, siapa yang mau? Bu Pusdi ya, Bu Pusdi gimana nih? Pengalamannya? Ya, Pengalamannya otomatis suka karena menambah ilmu, ya. Menambah ilmu, menambah wawasan juga. Bagaimana menerapkan disiplin positif nanti di kelas. baik. Terima kasih Bu Kusdi. Kemudian perasaan, saya pengen tahu perasaannya Padai. Selama mengikuti kegiatan ini perasaannya bagaimana Bapak? Di kegiatan ini sungguh sangat luar biasa menyenangkan. Yang jelas menambah ilmu, yang jelas. Jadi tapi yang jelas rasanya sangat senang karena besok saya akan menjadi seperti Wah, sudah ada rencana ya, CGP dalam mengajar praktik. Maksudnya Padai setelah ini akan Foto. mengerjakan aksi nyata untuk disiplin positif. Semangat Pak. Pembelajaran, apa saja manfaat dari kegiatan ini? Monggo Bapak. Manfaatnya yang jelas menambah pengetahuan dan ilmu sehingga nanti bisa saya praktekkan di dalam ruang kelas. Terima kasih Bapak. Tepuk tangannya loh. Oke, yang terakhir penerapan. Apa aksi atau tindakan yang akan Bapak Ibu lakukan setelah mengikuti kegiatan ini? Sebenarnya tadi sudah ya. Sebenarnya tadi Pak Daya pun sudah nih. Ya, penerapannya apa tadi? Salah satunya itu melakukan aksi nyata disiplin positif. Mudah-mudahan ini tidak hanya pada yang aja ya, semuanya bisa melaksanakan aksi nyata disiplin positif. Kalau ada aku bisa semua bisa. Iya. Ini paling gak kenal. Oke, kesimpulan dari kegiatan aksi nyata ini terkait budaya positif. Disiplin positif adalah pendekatan yang efektif dan manusiawi dalam mendidik dan mengasuh anak. Dengan fokus pada pemenuhan kebutuhan dasar, penguatan positif, dan pengembangan hubungan yang sehat. Disiplin positif tidak hanya membantu menciptakan lingkungan belajar yang aman dan mendukung, tetapi juga mempersiapkan siswa untuk menjadi individu yang
bertanggung jawab, dan mampu menghadapi tantangan kehidupan yang baik. Implementasi disiplin positif ini membutuhkan komitmen dan kerjasama antara guru, orang tua, dan siswa untuk mencapai hasil yang optimal. Jadi disiplin positif ini tidak hanya salah satu saja, tapi semuanya harus berkolaborasi dan memiliki komitmen untuk menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, semangat dan maju bersama dalam menerapkan disiplin positif di SMA Negeri 1 Kersana. Oke, terima kasih. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru. Oke, terima kasih untuk aksi nyata ini, untuk diseminasi ini telah selesai. Saya ucapkan kembali terima kasih yang sebesar-besarnya karena kesediaan Bapak Ibu Guru untuk mengikuti kegiatan hari ini sampai selesai. Saya akhiri, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo memilih apa yang kau suka. Merdeka belajar wujud yang